Halo teman-teman, perkenalkan nama gue Evan dan kali ini lo sedang ada di section Tanya Evan. Nah, kali ini gue bakal ngebahas salah satu hal yang menarik juga yang udah pernah gue alami, yaitu gimana caranya ngebangun bisnis sambil kerja gitu. Nah, basically mungkin banyak dari lo para viewers yang udah kerja tapi kayak lo ngerasa kerjaan ini bukan passion lo lah, atau kerjaan ini kayak belum cukup memuaskan, atau lo pengen bikin project sendiri. Nah, disinilah sebenarnya caranya gue bakal ngasih tahu tips-tipsnya. Silakan buat teman-teman yang tertarik langsung aja tonton video sampai habis dan stay tune. Oke. Nah, gue ada frameworknya nih, gitu. Gue udah nulis di laptop gue ini tentang gimana caranya berbisnis sambil bekerja, gitu. Dan frameworknya ini simple, bisa lo jalanin. Dan saran gue sih sebenarnya gini, pertama-tama kalau memang lo gak punya duit buat bikin sesuatu itu, ya stay aja di kerjaan gitu, sampai lo punya duit yang cukup biar lo bisa kerja, sampai lo bisa ngerjain bisnis lo, gitu. Maksudnya gimana? Jadi gue kan dulu gak punya duit ya jadinya gue kerja dong, biar gue bisa hidup, biar gue bisa ngumpulin duit, biar gue bisa beli gadget-gadget kayak gini buat kerjaan gue kan, gitu. Karena basically gue kan content creator dulu. Nah, kalau lo gak punya duit sama kayak gue, nggak bisa makan, kalau nggak kerja ya tetap kerja gitu. Jangan main resign, nggak tahu plannya kayak gimana, tapi bukan berarti gue nggak ngebolehin lo resign ya, tapi lebih ke saran gue memang kadang diperlukan nih untuk berada di dua kaki. Nah, dan waktu itu gue memutuskan untuk di dua kaki gitu sih. Gue kerja di satu tempat dan gue bikin 1%. Nah, terus gimana caranya biar bisa bertahan di kedua tempat itu? Well, pertama, saran yang mesti banget menurut gue lo lakuin adalah lo mesti set goals, set milestones, set sebuah angka gitu ya yang pengen lo capai. Waktu itu angka yang pengen gue capai itu simple. Gue pengen mencapai 10.000 subscribers dalam setahun gitu. Dan karena waktu itu gue nggak pernah mainin YouTube ya, which means itu hal yang baru buat gue. Ya itu adalah milestones yang cukup besar sih menurut gue. Dan emang cukup susah untuk nyampe ke angka 10.000. Kenapa? Karena dari 1 ke 1000 itu lebih susah daripada 1000 ke 10.000. Sama juga daripada dari 100.000 ke sejuta. Gitu. Dari 100.000 ke sejuta kalau nggak salah 1% cuma dalam waktu berapa bulan doang kita nyampe gitu. Jadi pertama define goal sih. Kayak target apa yang mau lu capai. Waktu itu gue targetnya sekaligus batasannya adalah oke, gue pengen 10.000 subscribers dalam setahun. Kalau enggak, gue bakal ya udah kerja aja gitu. Dan gue nggak masalah sih dengan kerja, kayak ya udah gue masih tetap bisa bikin impact juga di kerjaan, dapat duit juga ya. Basically yang namanya hidup ya gitu kan gitu. Dapat duit, lo bikin impact, lo berbuat baik, lo bisa makan dan lain sebagainya ya. Basically that's all. Kalau menurut gue makna kehidupan tuh ya udah kayak gitu. Gue mau kerja dimanapun gak masalah gitu. Nah, prinsip hidup menurut lo itu kalau nggak kayak gitu ya berarti harus di-define dulu sih. Itu prinsip hidup lo kayak gimana. Kalau gue mungkin cukup simple gitu ya. Nggak terlalu neko-neko, ya udah. Mau kerja 9 to 5, mau kerja kayak gimana juga ya oke. Tapi meskipun dulu tuh ya gue kenapa keluar dari kerjaan gue karena ya gue lebih suka kalau kerjanya fleksibel gitu. Even though I don't have problems with 9 to 5. Itu yang pertama gitu ya, bikin goals. Yang kedua, lu define workload lu gitu. Dulu ketika gue bikin goals 10.000 itu ya workload gue, karena gue baru sendirian di 1%, basically ya gue berarti harus nulis script dan sebagainya, terus nulis, bukannya nulis script tapi juga edit scriptnya gitu ya, terus bikin storyboardnya sendiri, terus habis itu juga ngedit sendiri gitu kan, habis itu voice over sendiri. Nah itu kan semuanya ada banyak step-stepnya. Nah lu bikin kerjaan lo jadi step by step gitu, karena dari sana lo bakal bisa mengorganize lagi sih waktu-waktu lo dengan lo bikin kerjaan lo step by step. Jadi define workloadnya, sehari tuh lo harus kerja berapa jam sih, mungkin lo harus kerja 12 jam, which is banyak banget, tapi kayak ya namanya awal-awal biasanya memang kayak gitu sih. Itu yang kedua. Yang ketiga, bikin workloadnya jadi rutin gitu ya. Bikin jadi rutin maksudnya kayak gimana? Maksudnya kayak ya bikin jadi rutinitas. Jadi kalau pagi dulu tuh gue pasti bikin script, malam gue pasti ngedit. Gue pasti selalu melakukan itu. Dan ini juga tips yang keempat, setelah dibikin rutin, di batch gitu. Kalau bisa sesuatu tuh dilakuin sekaligus, lakuin sekaligus. Jadi instead of bikin script lalu ini satu-satu gitu, gue bikin script langsung 4 atau 5 gitu. Jadi kayak kenapa kayak gitu? Karena ya itu bakal mempermudah kita dalam bekerja. Jadi yang harusnya, let's say gue dulu bikin
3 video kan per minggu. Terus waktu itu setelah gue kan bikin skrip 3. Jadi gue ngeditingnya gampang. Jadi gue nggak perlu mikirin. Jadi setelah videonya publish, gue sebulan udah nggak perlu mikirin video buat bulan itu lagi gitu. Kenapa? Karena gue batch gitu. Itu sih. Yang kelima adalah kerjain ya, dan bikin kapan target lu keluar dari kerjaan. Biasanya sih milestone seorang ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun. Menurut gue nggak ada yang salah dari bertahun-tahun kayak gitu. Dan sebenarnya kalau lu menikmati kerjaan lu juga, no problem sih gitu. Kenapa harus buru-buru gitu? Kayak menurut gue, lu bisa santai aja sih menikmati hidup kayak. Ya udah, basically kenikmatan dalam hidup. Nah ini prinsip hidup gue sih. Ya basically kenikmatan dalam hidup apa sih? Ya paling makan enak kan, nongkrong kayak gitu. Itu kenikmatan-kenikmatan kecil yang gue nikmatin sih gitu. Dan basically itu bikin gue jadi nggak terburu-buru gitu. Dan kalau lo terburu-buru juga sebenarnya yang jadi dampaknya adalah nanti kita sering ngebanding-bandingin sama orang lain. Misal, wah Evan udah Forbes 30 gitu. Kok gue umur 23 misalnya belum ngapa-ngapain, dia udah Forbes 30 Asia dan lain sebagainya. Atau wah dia udah punya mobil lah, udah punya apa. Kalau gue mikir kayak gitu dari dulu mungkin gue nggak bakal gerak sih, karena gue insecure gitu. Keburu insecure duluan gitu kan. Dan to be honest, sebenarnya sepertinya ya yang bikin gue mungkin lebih cepet bisa jadi dapat penghargaan dan lain sebagainya, justru karena gue lebih fokus ke kerjaan sih dan lebih happy di kerjaan, instead of gue mikirin kompetitornya siapa lah, atau instead of gue mikirin kayak aduh ini orang udah punya mobil gitu. Ya basically gue juga nggak punya mobil sampai sekarang, bahkan motor gue juga udah nggak ada juga gitu kan. Jadi kayak apa ya, kalau gue bandingin masalah ini, kosan juga gue apa ya gue masih ngekos sekarang gitu kan, rumah juga nggak ada gitu. Tapi kayak ya udah juga gitu, ngapain kalau kita ngebanding-bandingin, kita malah jadi fokus ke hal yang gak penting instead of ke kerjaannya. Jadi saran gue ya lakuin kerjaannya, bikin plan kapan lo keluar, dan santai aja sih gitu. Terakhir santai aja, pada akhirnya lo harus nyemplung aja, lo harus nikmatin, enjoy the moment, dan pada akhirnya ya ketika lo enjoy the moment bakal enak sih. Kenapa? Karena ya lo gak bakal mikirin achievement inilah, gue harus punya duit segini lah. Itu menurut gue nggak usah dipikirin sih, karena yang paling penting adalah you're happy at your work. Ya, that's basically my philosophy gitu. Kayak ya selama kita bisa hidup dengan let's say mungkin 2 juta gitu, 3 juta per bulan, 1,5 juta per bulan. Gue juga kan sekarang mencoba untuk ya udah ngapain sih gue, maksudnya punya duit banyak dan sebagainya. Ya basically itu akan bikin lo fokus sama kerjaan, bikin skill lo meningkat, bikin lu jadi orang yang respectable. Respectable tuh maksudnya adalah lu bisa dipercaya, lu care dengan kerjaan lu, jadinya orang ngeliat lu with respect gitu. Orang tuh segan sama lu karena lu bisa ngerjain kerjaan lu dengan baik gitu. Lu kalau punya keinginan, lu bakal ngelakuin. Jadi orang bakal segan gitu sama lu dengan kemampuan lu kayak gitu. And that's basically adalah satu trait yang menurut gue dan menurut founder Y Combinator itu penting di founder sih, yaitu respectability kali ya. Jadi kayak disegani tapi bukan karena suka mukul orang atau gimana, tapi karena semua kata-katanya dia lakuin gitu. Nah itu sih mungkin yang menurut gue lu juga mesti menyegani diri lu sendiri gitu. Karena kalau lu udah respect diri lu sendiri, nanti lo bakal cepet sih untuk untuk mencapai tujuan lo. Gitu sih ya, mungkin sekian video dari gua. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan semoga lo yang lagi kerja, meskipun itu nggak passionate, meskipun itu bukan tujuan akhir lo, nggak apa-apa, kerjain aja, nikmati ya, enjoy the moment. Dan kalau misalnya lo nggak enjoy, ya udah plan buat keluar gitu. Yang paling penting ya lo save financially, dan nanti lu juga setelah keluar save lagi financially. Udah, itu kan yang penting, bisa makan gitu. Udah sih kayak gitu, apalagi di masa sulit pandemi kayak gitu. Ya, semoga ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan buat lo yang ada pertanyaan, silakan klik comment section, langsung tanya Evan aja. Nanti pakai hashtag tanya Evan, nanti gue bakal jawab pertanyaannya yang menarik gitu. Mungkin sekian dari gue Evan. See you on the next video.